Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul 100 Days to Life yang rilis pada tahun 2019 yang lalu. Menceritakan tentang seorang wanita yang mencoba menyelidiki pembunuhan berantai yang melibatkan tunangannya. Mampukah wanita itu melakukannya? Kita ikuti saja alur ceritanya. Semonggo. Film dimulai ketika seorang wanita bernama Tanya sedang berlatih yoga di sebuah taman bersama seorang anak yang bernama Max. Selesai bermain, Max mendapati Tanya sudah tidak ada di tempatnya. Ia hanya mendapati sebuah buku yang berjudul Tanya Was Saved. Sementara itu, sebuah mobil putih berhenti. Seorang lelaki keluar sambil membawa tubuh Tanya yang sudah tidak sadarkan diri ke sebuah tempat kosong. Kemudian ia menembaknya. Scene kemudian berganti, di mana Rebecca sedang menerapi orang-orang yang akan bunuh diri. Di mana orang-orang itu pernah mencoba melakukan bunuh diri, namun tertolong. Rebecca adalah seorang dokter yang berusaha menolong orang-orang tersebut. Kemudian setelah itu, Rebecca menemui pacarnya yang bernama Gabriel. Gabriel menyiapkan sebuah kejutan untuk Rebecca, di mana ia melamar Rebecca saat itu. Betapa bahagia hati Rebecca saat menerima lamaran dari Gabriel. Esoknya di kafe, saat mereka hendak membicarakan pernikahan mereka, Gabriel pamit pada Rebecca untuk merokok di luar. Sambil menunggu Gabriel selesai merokok, Rebecca merapikan dirinya di toilet. Selesai dari toilet, ternyata Gabriel belum ada. Rebecca mencari kemana-mana. Akhirnya, dia telepon Gabriel. Rebecca menemukan telepon Gabriel di tengah jalan, bersebelahan dengan sebuah buku bertuliskan Gabriel Was Saved. Betapa terkejutnya Rebecca ketika melapor ke polisi bahwa Gabriel telah menjadi korban kesekian dari pembunuhan berantai yang terkenal dengan nama si Juru Selamat. Dia akan mengintai korbannya selama berbulan-bulan sebelum akhirnya menembak dan membuang mayatnya. Kasus Rebecca ditangani oleh seorang detektif bernama Jack. Ia mempunyai sebuah teori bahwa para korban juru selamat ini dulunya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Jack bertanya pada Rebecca apakah Gabriel pernah bunuh diri. Kemudian Rebecca menceritakan tentang awal pertemuannya dengan Gabriel. Mereka bertemu di klinik pasca percobaan bunuh diri miliknya. Namun Gabriel enggan menceritakan masalahnya dan Rebecca memberikan nomor teleponnya. Lalu suatu hari Gabriel menelponnya dan menyatakan masalahnya. Sejak itu mereka mulai akrab. Banyak kesamaan di antara mereka. Mereka sama-sama kehilangan orang yang dicintai. Rebecca kehilangan ibunya, sementara Gabriel kehilangan keluarganya. Followed Gabriel for months. Rebecca terkejut saat melihat foto dirinya sedang tidur. Bagaimana mungkin si juru selamat dapat memotret di kamarnya sendiri? Lantas ia teringat akan kejadian malam itu. Saat malam hari, pintu rumah tidak terkunci. Ia bertanya pada Gabriel di ruang tengah, kenapa pintu rumah tidak terkunci? Tapi Gabriel mengatakan bahwa pintu rumah telah terkunci. Saat mereka mengecek, ternyata pintu rumah tidak terkunci. Dan terdapat tulisan, apa yang kalian syukuri hari ini? Rebecca menganggap itu hanya sebagai lelucon dari pasiennya. Ketika sedang memperhatikan foto-foto di HP, nampak seorang pria dengan kamera berdiri di belakang mereka. Dan ketika Rebecca membesarkannya, ia mengenali pria itu. Rebecca menganggap itu tidak mungkin
karena pria itu telah mati. Rebecca lalu bercerita tentang lelaki itu. Ia bernama Victor Quinn. Mereka pernah bekerja sama. Suatu hari, ada seorang wanita menelpon, dan Victor bergegas keluar mengejar dengan mobilnya. Untung saja mereka tiba tepat waktu, sehingga dapat menyelamatkan wanita itu. Tapi Rebecca mengatakan bahwa Victor belum menyelamatkan siapa-siapa. This woman, Rebecca, she needed help. Maggie? Lalu Maggie, nama wanita itu, melompat dari lantai 2 rumahnya. Sejak kejadian itu, Victor menghilang. Rebecca mencari ke rumahnya dan menemukan Victor ada di sana. Ia nampak frustasi karena gagal menolong Maggie. Victor menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Ia mengambil senjata lalu menodongkan ke kepalanya. Lalu ia menarik belatuknya. Rebecca segera membawa ke rumah sakit, namun kata dokter lukanya teramat parah dan tidak akan hidup Take lama. place. About 3 years ago. If you Polisi bertanya kapan kejadian itu. Sekitar 3 tahun yang lalu. Berdasarkan informasi dari Rebecca, polisi langsung bergerak. Mereka bergerak ke rumah sakit dan rumah Victor. Sementara itu Rebecca pulang ke rumah orang tuanya. Ia mencari sebuah buku yang berisi nomor telepon Victor. Setelah ketemu, ia mencoba untuk menghubungi nomor tersebut. Have you spoken with the dead before, Rebecca? Ia bertanya tentang Gabriel kepada Victor. Sayangnya, Gabriel tertidur dan tidak dapat menerima teleponnya. Rebecca bertanya lagi, kenapa kau lakukan semua ini? Victor pun bercerita tentang apa yang telah dialaminya. Dokter mengatakan ia koma karena pendarahan di otak. Seharusnya dia mati, namun ternyata dia selamat. Selama 100 hari, tubuhku merasakan sakit. 100 hari pula aku disiksa oleh perasaan bersalah dari mereka yang gagal kutolong. Sampai kemudian aku terbangun di rumah sakit dalam keadaan yang berbeda. Lalu suatu hari aku berjalan-jalan di rumah sakit. Lalu aku bertemu dengan Barbara, ia seorang yang gagal dalam bunuh diri. To fix your defective brain. I promise. Now, let's... Esoknya Rebecca dipanggil oleh polisi. Polisi mengatakan Barbara adalah korban pertama. Korban kedua adalah Tanya William. Next morning. Dan korban ketiga adalah Harry Parker. Korban diikuti selama 100 hari, kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang. Tiba-tiba, telepon Rebecca berbunyi, dan itu dari Victor. Victor bertanya, apakah Rebecca benar mencintai Gabriel? Gabriel ingin berpamitan dengan Rebecca. Suatu hari, sepulang dari klinik tempat Rebecca bekerja, Jack dibius oleh Victor. Jack berusaha melawan, namun kalah oleh Victor. Rebecca yang pulang setelahnya mendapati tubuh Jack berada di tengah lorong. Victor tiba-tiba muncul dan mengejar Rebecca. Beruntung Rebecca dapat lolos bersama Jack. Kenapa Victor sekarang mengincar Rebecca? Nampaknya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rebecca. Akhirnya Rebecca bercerita bahwa selama ini ia masih mengkonsumsi pil tidur. Let's make it safer. Sekarang rumah Rebecca dijaga oleh polisi demi keamanannya. Lewat rekaman audio yang dikirimkan oleh Victor, Rebecca jadi tahu bahwa Gabriela selama ini yang menceritakan tentang Rebecca kepada Victor melalui rekaman telepon antara Gabriel dengan Victor. Itulah sebabnya Victor sampai tahu bahwa Rebecca pernah akan bunuh diri. Gabriel was so full. Sampai suatu malam, Victor menghubungi Rebecca. Victor meminta Rebecca untuk menemuinya. Alamatnya ada di buku harian Gabriel.
Setelah menemukan buku itu, Rebecca mulai membacanya. Di situ tertulis kejadian yang merenggut nyawa anak dan istri Gabriel. Setelah berenang, Gabriel ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Saat ada di kamar mandi, istri Gabriel mengalami kejang-kejang sampai meninggal. Sementara itu anaknya berjalan menuju ke kolam renang. Selesai mandi, Gabriel mendapati istrinya telah meninggal dan anaknya tenggelam. Kejadian itu membuat Gabriel frustasi dan ingin bunuh diri. Namun, nyawa Gabriel terselamatkan. Lalu Gabriel mendatangi klinik Rebecca untuk mengobati rasa frustasinya. Sepulang dari klinik, Gabriel mampir ke suatu tempat dan rasa frustasinya kembali kambuh. Lalu ia menghubungi Victor. Lalu Victor menjemputnya untuk dibawa ke rumahnya. Di sini Victor mulai mempengaruhi Gabriel dengan menunjukkan foto-foto Barbara. Kuberikan mereka waktu 100 hari untuk menemukan kebahagiaan sebelum mereka kubius dan kemudian kutembak. Gabriel pun setuju dan akan berusaha mendapatkan kebahagiaannya lagi. Betapa sedih Rebecca mengetahui itu semua, bahwa Gabriel tidak pernah mencintainya. Dia hanya menjalankan instruksi dari Victor. Lalu Rebecca minum pil tidur dalam jumlah besar hingga membuat ia pingsan. Jack membawa Rebecca ke rumah sakit. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Dan Victor tahu akan hal itu. Victor menemui Rebecca di rumah sakit. Seperti biasa, Victor mempengaruhi Rebecca. Dan Rebecca yang frustasi memenuhi ajakan Victor. Suatu hari, Rebecca bersiap untuk pergi. Wajahnya nampak gembira sekali. Nampaknya ia ingin bertemu dengan Victor. Dan Victor pun nampaknya sudah menunggunya. Akhirnya, Rebecca tiba di kediaman Victor. Nampak ragu-ragu, Barbara menghampiri Victor. Victor bilang, "Jangan ragu, kau telah membuat keputusan yang benar." Victor pun maju memeluk Rebecca. Lalu terdengar suara tembakan. Di saat tak terduga itu, Rebecca memilih untuk mengakhiri hidup Victor dengan cara menembaknya. Lalu Rebecca menuju ke ruang kerja Victor untuk mengambil buku Rebecca Was Saved. Lalu polisi tiba. Mereka mendapatkan laporan dari orang tak dikenal tentang adanya penemuan mayat bunuh diri. Di sana mereka mendapati mayat Victor. Sementara itu Rebecca nampak tersenyum sambil mengendarai mobilnya. Dan sampai di sini cerita ini berakhir. Sekian, terima kasih. And I know I am never going to give up.